Di dalam kita membaca Fatihah dapat kita amalkan keempatnya. Dalam kita ruku, sujud dapat kita amalkan. Nah, jadi kalau Anda bisa mengamalkan seperti itu, Anda sudah menjadi wali Allah. Nah, inilah bedanya orang yang bertasawuf dengan tidak bertasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, kita semua telah dapat berada dalam masjid Semirat, masjid Penyirat, Nurul Huda, yaitu masjid cahaya petunjuk. Jadi kita semua mudah-mudahan benar-benar dapat cahaya petunjuk dari Allah. Hadir bersama kita yaitu Bapak Camat ya, dan juga Bapak kecil yang ada di kecamatan ini, dan juga Tuhatur, Imam, dan juga wali-wali Nangro. Ada wali Nangro dari Melabu, ada wali Nangro dari Nagaraya, ada yang dari Aceh Jaya, dan juga ada wali-wali Nangro dari Pidi, Tengku Haji Musafir ya, dan teristimewa wali Nangro Kubra, Tengku Halimi dan kawan-kawan, dan juga guru-guru kita Abu Syukri Daud dan kawan-kawan. Jadi kadang-kadang penyampaian untuk tasawuf ini sekali-kali ada juga masuk kota, tapi berpindah-pindah karena pada masa itu banyak yang menentang ajaran ini. Cuma beberapa tahun setelah itu baru tasawuf ini bisa masuk ke Banda Aceh. Diadakan di Ule Karim, di Masjid Tua, dan juga di Masjid di Kedah, dan di tempat-tempat yang sifatnya kota. Para jamaah sekalian, sekalipun banyak tantangan, tapi saya juga bersungguh-sungguh dalam penyampaian ilmu ini. Saya melalang buana untuk menyampaikan ajaran ini sampai ke Malaysia, sampai ke Sulawesi, Manado, Gorontalo, dan juga ke Jawa, di mana yaitu diadakan mudzakarah seminar tingkat ASEAN, yaitu di Melabuh, kemudian juga di Blampidi yang dipimpin oleh Bapak Jupri, Ketua Latif Sribe. Juga diadakan di Cibinong, di Bogor, diadakan di Batam, di Gorontalo, dan juga diadakan di Kuala Lumpur, di Malaysia. Dan juga kita mengadakan acara sifatnya internasional di mana. Sungguh pun demikian yang kita lakukan, tetapi kebanyakan ulama-ulama Aceh masih menuding-nuding, artinya masih menyebut-sebut ajaran tauhid tasawuf ini sesat. Bayangkan, padahal sudah beberapa kali kita mengadakan seminar mudzakarah, ulama-ulama dunia datang, seperti ulama-ulama di Iran, ulama Turki, ulama-ulama di Tunisia, tapi ulama Aceh masih menganggap bahwa ajaran yang dibawa Abu Amal Ghazali ini sesat. Begitu kesombongan daripada ulama-ulama kita yang ada di Aceh. Jadi saya heran, padahal ulama-ulama itu ilmunya sedikit, tapi sudah sombong. Nah, ini yang lucu. Ini kita mengadakan lagi seminar mudzakarah di Singkil. Kita mengundang Bupati Gorontalo, kita mengundang Gubernur Ternate, dan beberapa profesor, doktor di Jawa untuk membahas ajaran tasawuf kesufian ini. Tapi ulama-ulama di Aceh, organisasi Aceh, di Islam, bahwa masih juga menentang dan menjelek-jelekkan ajaran ini. Jadi itu sangat kenapa? Padahal Bapak Nopal telah mengatakan dulu, Gubernur, diadakan rapat di Kajati supaya MPTT dapat berdialog, baik dengan MPU atau dengan organisasi lain, Pestapi dan tapi mereka diundang, mereka tidak mau datang, mereka menjelek-jelekan.
Penyebabnya apa? Penyebabnya bahwa ulama-ulama Aceh ini kurang memahami ihsan. Dalam rukun agama kita ada istilahnya iman, Islam, dan ihsan. Jadi kalau iman itu akidah. Jadi kita orang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Islam itu artinya kita patuh, melakukan perintah dan menjauhi larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Jadi untuk berakidah Ahlus Sunnah dan untuk mengetahui hukum syarah, itu ulama-ulama kita Aceh disibukkan dengan itu. Disibukkan dengan membaca kitab fikih sampai mahali, sampai tufah. Begitu juga mengenai dengan iman, akidah, dia belajar sampai kepada dusuki, ilmu barani. Tapi mengenai tasawuf, ihsan, tasawuf kesufian, jadi mereka kurang untuk mendalami mengenai ihsan tasawuf kesufian. Tasawuf kesufian ini adalah terdiri dari pengamalan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi untuk memahami syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini ulama-ulama kita kurang untuk memahami dan mendalami. Jadi syariat ini maksudnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ilmu dan amal. Tarekat itu apa? Maksudnya hudur hati kita di hadapan Allah. Maka kita masuk tarekat untuk supaya kita berkemauan hudur hati kita di hadapan. Jangan hanya hudur di hadapan duit, hudur di hadapan istri, hudur di hadapan kedudukan dan perkara. Hudur di hadapan Allah. Kemudian hakikat itu apa? Cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita. Cahaya sifat, baik sifat jalal dan jamalnya, dengan pengertian hakikat ketuhanan yang datang melimpah ke dalam hati kita, penyebab kita cinta dan rindu kepada Allah. Jadi terlihat kebagusan daripada sifat jamalnya dan kehebatan daripada sifat jalalnya, sehingga kita lupa yang lain. Hanya kita teringat kepada Allah, yang lainnya kita lupa. Itu dikatakan hakikat. Makrifat itu apa? Makrifat itu tidak terlihat ada selain Allah, termasuk diri kita. Jadi makanya kita dapat panah dari lainnya, bakal dengan Allah, untuk dapat kita hidup bersama Allah. Jadi ini makrifat. Jadi mengenai dengan makrifat ini ulama-ulama Aceh belum sependapat. Jadi mereka mengatakan kalau Tengku Amran masih mengatakan hakikat makrifat, Aceh tidak akan aman. Padahal untuk amannya Aceh ini kita paham hakikat dan makrifat. Artinya kita dekat dengan Allah, terlihat keberadaan Allah, tidak terlihat lainnya. Kita meyakini apa yang terjadi ini bekas perbuatan Allah. Apa yang terjadi ini dari kemauan Allah. Apa yang terjadi ini datang dari Allah. Jadi kita tidak dapat menyalahkan si A, si B, cuma kita menerima apa yang dilakukan oleh Allah pada kita. Bagi kita hanya yaitu melakukan perintah, menjauhkan larangan, berakhlak yang bagus, beriman kamil untuk dapat bermakrifat. Jadi inilah yang dimaksud dengan isi makalah ini, tauhid zat. Tauhid zat, orang yang bertauhid zat ini orang yang dapat bersama Allah. Dari tauhid ini terbagi-bagi. Tauhid zat itu sama dengan tauhid sufi. Ada tauhid sifat, sama dengan itu tauhid tasawuf. Itu tauhid sifat. Ada tauhid af'al. Itu tauhid i'tikadi. Tauhid orang yang berakidah. Jadi kalau tauhid orang yang berakidah, kita ada, Allah ada. Kita meyakini ada Allah. Allah itu sifatnya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus. Allah itu bersifat istighna. Itu tauhid akidah.
Tetapi kalau kedua dikatakan tauhid tasawuf. Tadi kita tidak perlu lagi mencari dalil keberadaan Allah untuk mempergunakan akal pikir, untuk mencari alasan dalam Al-Quran dan hadis. Tauhid tasawuf, karena syahaya Allah itu telah masuk dalam hati kita. Allah itu lebih dekat dari lainnya. Allah lebih dekat dari alam ini karena cahayanya masuk. Cahaya asma dan sifat artinya terlihat kebagusan kebaikan Allah di dalam batin kita. Makanya apa yang kita lihat itu merupakan nikmat, pemberian Allah, itu datang dari Allah. Jadi kita lebih dulu terlihat Allah dari alam. Ini adalah tauhid tasawuf. Jadi ini kurang diamalkan oleh umat Islam. Jadi Pak Arifin dia Allah dulu dilihatnya, baru lihat jabatan. Lihat jabatan, ya dia. Enggak sayang Allah, baru ingat ke jabatan. Bulan. Apa yang datang pada dia itu dari Allah. Tidak boleh kita bangsakan kepada kepandaian dan juga ilmu pengetahuan kita. Itu datang dari Allah. Allah dulu terlihat, baru alam. Itu tauhid tasawuf. Adapun tauhid zat, tauhid sufi itu naik lagi, bahwa telah hilang dalam pandangannya akan wujud dirinya, wujud alam. Yang menyaksikan Allah, Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Dia melihat dunia ini adalah sebagai debu, tidak mempunyai wujud. Nah, begitu orang yang telah bertauhid zat. Jadi orang yang bertauhid zat inilah orang yang dapat bermakrifat, orang yang hidupnya bersama Allah. Dia tidak tersangkut dengan asbab, tidak tersangkut dengan alam. Dia merdeka dari alam. Dia hidup bersama Allah. Maka orang-orang yang hidup bersama Allah inilah Allah memberikan bantuan dan mudah untuk menyampaikan cita-cita dan maksud kita. Nah, jadi nantinya Pak Arifin, saya mau jadi lagi untuk mendapat DPR ya Bu. Gimana caranya? Oh, caranya jangan cari DPR itu dengan diri. Cari DPR itu dengan Allah. Kalau cari DPR dengan diri itu sibuk sekali kita. Payah dah Pak. Tapi kalau kita cari DPR dengan Allah, maka itu dimudahkan. Maknanya apa? Bahwa kita harus dapat menghilangkan wujud kita dulu. Untuk kita bersama Allah. Karena kalau kita masih bersama wujud kita, kita bercerai dengan Allah. Kalau kita bersama dengan lain Allah, kita bercerai dengan Allah. Kita tidak lagi bersama dengan lain Allah dan dengan wujud diri kita, baru kita bersama Allah. Nah, jadi itulah tasawuf, itulah kesufian. Jadi kalau tasawuf menghilangkan penyakit-penyakit nafsu yang jelek, yang melengket dalam hati kita. Nah, kita untuk bagus muasyarah gaul. Jadi kita bagus gaul dengan Allah dan dengan makhluk Allah, itu tasawuf. Bagus gaul dengan Allah, kita beribadah baik. Bagus gaul dengan makhluk Allah, kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Nah, kita pemurah, kita sabar, kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi itu tasawuf. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada kedengkian, tidak ada bersangka, tidak ada mementingkan diri sendiri. Dia bersifat isah, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Dia itu tasawuf, dia sabar, dia tawadhu, dia dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang,
melupakan kelebihannya dan hak-haknya. Ada hak orang padanya, tidak ada haknya pada orang. Hak orang ada padanya, hak dia tidak ada pada orang. Itu tasawuf. Artinya bersifat futuwah, istilah futuwah. Adapun sufi itu beda. Kalau sufi dia tidak berpisah-pisah dengan Allah, bersih daripada berpisah. Dia selalu berkumpul dengan Allah. Itu sufi. Maknanya ingatannya senantiasa tidak lupa-lupa kepada Allah. Dia tidak perlu teringat lain, karena yang lain itu datang dari Allah. Hanya kalau dia selalu teringat Allah, yang lain itu diurus oleh Allah. Baik istrinya, anaknya, keluarganya. Jadi dia bersih daripada berpisah dengan Allah. Itu sufi. Maka ajaran yang seperti ini itu sudah lama ditinggalkan oleh orang Aceh. Tasawuf dan kesufian. Ada juga kami bertawajuh, bertarikat. Apa itu tasawuf? Betul, itu tasawuf. Tasawuf dalam segi amal tarekat. Tetapi tarekatnya itu tidak menumbuhkan hakikat dan makrifat. Jadi kalau tarekatnya itu bisa menumbuhkan, yaitu hakikat dan makrifat, dengan pengertian dia berzikir, hudur Allah, dalam hatinya hilang lainnya, karena masuk cahayanya Allah, itu hakikat. Jadi kalau Anda berzikir, sama tawajuh, atau berzikir, karena zikir itu supaya hudur hati, mendapatkan mazkur di dalam hati. Setelah itu hilang lainnya di dalam hati kita, hanya Allah yang ada. Itu hakikat. Jadi hakikat kita hilang, makanya kita bermakrifat. Jadi para jamaah sekalian, hanya kalau kita tidak berhakikat, makanya tidak ada nyawanya syariat. Nyawa syariat itu hakikat. Umpamanya kita berbuat di Aceh, dinas syariat Islam. Jadi dengan adanya dinas syariat Islam ini bukan baik orang untuk memegang agamanya, enggak. Mungkin jelek. Karena tidak ada dinas hakikat Islam. Dinas hakikat, cuma dinas syariatnya saja. Syariatnya untuk memperbagus zahir. Hakikat ini untuk memperbagus batin. Jadi kalau batin itu bagus, jadi zahir itu mudah bagus. Tapi kalau zahir itu bagus, batin tidak bagus, makanya zahir itu akan tidak bagus. Para jamaah sekalian, hanya saya ini sebenarnya sudah umur, sudah lanjut 76 tahun lebih. Tapi saya juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Ini hari Minggu yang lalu saya di Melabu, malam Senin di Melabu. Tadi saya di Aceh Jaya di Salang, di Masjid Agung. Jadi ini sudah datang di sini. Jadi besok pulang. Tidak lama setelah itu ke Cingkil. Tidak lama setelah itu ke Ternate. Jadi saya bertanya kepada Anda semua, adakah ulama-ulama sesibuk saya? Rasa tidak ada. Adakah ulama-ulama bisa membuat seminar mudzakarah tingkat internasional? Rasa tidak ada. Umpamanya MPU dapat dia membuat seminar mudzakarah, jangan internasional, ASEAN tidak ada. MPU atau ulama-ulama tasawuf itu ada apa tidak? Ini. Jadi kita membuat posko-posko di mana-mana, tempat kumpul-kumpul sampai ke Malaysia. Tetapi bisa membuat posko sampai ke Malaysia, membuat gerbang gapura, di mana-mana sampai ke Manado, sampai juga Sebelum Salam, dan di Melabu. Jadi di Melabu kota sufi, ini membuat yang seperti itu, menciptakan seperti itu.
Organisasi mana? Tidak lain adalah organisasi MPT. MPTT. Jadi apakah Anda, artinya kalau dijelek-jelekkan, kalau artinya ditentang, merasa hibah hati, tidak kan? Ini Tengku Musafir merasa hibah hati dia. Cegli ya bu, hadang mereka tuh, katakan di lapangan, katakan di lapangan. Jadi baru-baru ini di Sumatera Utara akan diadakan seminar muzakarah tingkat ASEAN. Itu sudah siap perbelanjaannya dan tamu-tamu dari Malaysia datang. Jadi oleh MUI Sumatera Utara dihasil oleh NPU Aceh itu ajaran sesat sehingga dibatalkan. Jadi oleh MUI Sumatera Utara yaitu dimasukkan fitnah kepada Polda sehingga Polda sendiri menghambat. Jadi mencabut spanduk-spanduk. Jadi bayang. Jadi kerjasama juga dengan sebagian MUI pusat. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah perkarakan itu, sudah diadakan yaitu debat dalam sesat tidak sesat. Jadi alhamdulillah kita akan menang. Kita akan ada saja yang membantu kita. Datang Profesor Rubaidi dari Surabaya Sunnah Ampel. Abu, biarlah saya saja yang menentang MUI, yang menentang Profesor Asmui. Jadi dia sebagai saksi ahli. Jadi ada aja yang membantu. Jadi oleh karena itu, kalau ajaran ini benar, jadi banyak bantuan dari Allah. Tidak yang bantu di sini, Allah yang bantu dalam segi lain dengan orang lain. Para jamaah sekalian, apa bedanya ajaran pengamalan tasawuf, ajaran tasawuf dengan amalan yang diamalkan oleh yang bukan orang tasawuf? Amalan yang dilakukan oleh orang yang bertauhid tasawuf ada 4 tingkatan. Pertama ilmu, apa? Ilmu yang dimaksud ini mengenai akidah, keimanan, dan juga mengenai hukum syara. Kita tahu yang wajib, yang haram, kita tahu yang makruh, yang sunnah, kita tahu yang mubah, kita tahu. Jadi mengamalkan hukum syara, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Kita tahu namanya syarat hukum dalam kita beribadah, salat. Yang tidak boleh kita lakukan dalam salat apa, pulang-puling kita tahu. Yang membatalkan salat kita tahu. Jadi beriman kepada Allah akidah, kemudian kita tahu hukum syara, perintah dan larangan. Kemudian kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu. Apa sifat-sifat nafsu yang jelek? Kita tahu. Umpamanya cinta dunia, lalu melakukan larangan Allah, maksiat, kedengkian, kesombongan, kita tahu. Kita tahu tawadhu yang bagus, sifat nafsu, sabar, kita tahu isar. Maksudnya kita tahu nafsu dan sifat-sifat nafsu, supaya kita bisa berakhlak yang bagus. Itu ilmu namanya. Ini dasar yang pertama, ilmu. Dan yang kedua, mengamalkan ilmu. Jangan kita tahu aja tapi kita tidak amalkan. Kita tahu sembahyang wajib 5 waktu, tapi kita malas melakukannya. Kita amalkan ilmu. Kita tahu sabar itu bagus, tawadhu bagus, tapi kita tidak sabar. Nah, kita sombong, tidak tawadhu. Kita pemarah-pemarah, tidak sabar. Jadi kita mengamalkan, tahu kita. Jadi kita tidak boleh sifat-sifat nafsu yang jelek ini, sifat nafsu amarah, lawamah, ini tidak kita pakai.
Kita harus dapat bersifat nafsu mutmainnah, radiyah. Itu kita lakukan amal daripada ilmu. Dan setelah kita mengamalkan ilmu, kita terlihat kebagusan-kebagusan Allah. Berarti sinaran daripada sifat Jamal dan Jalal masuk ke dalam hati kita. Kita merasa dekat dengan Allah, terlihat kebagusan Allah, kehebatan Allah. Sehingga kita lupa dengan yang lain. Itu yang ketiga dikatakan hal. Nah, setelah ilmu, amal, hal. Setelah hal, sifat kebagusan kebaikan Allah terlihat. Sehingga kita lupa pada lainnya, kita saksikan itu sifat kebagusan kebaikan Allah, sehingga kita lupa pada lainnya, termasuk diri kita. Maka itu makrifat. Nah, jadi makrifat ini, inilah kita bisa bersama dengan Allah. Jadi 4 tingkatan di dalam pengamalan tauhid tasawuf. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga hal, keempat syuhud. Nah, untuk kita bisa fana dalam wujud Allah, kita bisa kekal dengan Allah. Jadi kalau ini dapat kita amalkan sekaligus nih, sekaligus cara pengamalannya. Nanti kalau dapat sekaligus di dalam kita membaca Fatihah dapat kita amalkan keempatnya. Dalam kita rukuk, sujud dapat kita amalkan. Nah, jadi kalau Anda bisa mengamalkan seperti itu, Anda sudah menjadi wali Allah. Wali Allah. Jadi inilah bedanya orang yang bertasawuf dengan tidak bertasawuf. Kalau orang tidak bertasawuf, dia hanya tahu ilmu amal. Dia tahu syarat rukun sembahyang. Dia hanya teringat dia bagaimana ruku', bagaimana sujud. Dia tidak bersama Allah, tapi bersama sembahyang. Tapi kalau orang paham tasawuf, dia tidak bersama sembahyang. Dia dalam sembahyang bersama Allah. Dia dalam sembahyang bersama Allah. Jadi itulah makanya hadis Rasulullah mengatakan ju'ilat qurratul ain fi shalah. Dijadikan ketetapan hatiku, mata hatiku di dalam sembahyang. Jadi para nabi dia senang lazat dengan sembahyang. Karena lazatnya itu dia selalu memandang wujud Allah, kebagusan Allah. Tapi kalau kita tidak lazat dalam sembahyang, senang menandakan ibadat kita tidak diterima Allah. Orang yang lazat dalam salat, dalam sembahyang, itu tanda ibadatnya diterima Allah. Jadi kalau kita tidak memandang wujud Allah, kebagusan Allah, kebaikan Allah, jadi berjinak-jinak dengan Allah, makanya berat kita melakukan perintah Allah. Sembahyangnya merasa berat. Jadi kalau ada umpama dalam hati kita sedikit mencintai Allah atau berjinak dengan Allah, itu penyebab kita berkumpul dengan Allah. Jadi pekerjaan zahir ini, rukuk, sujud itu membawa kita berpisah dengan Allah. Jadi, tapi kalau kita ada berjinak sedikit, hati kita tersangkut dengan Allah, senang kita dengan Allah, berarti kita berkumpul dengan Allah. Jadi makanya ulama tasawuf mengatakan sedikit yang ada pada hatinya berjinak dengan Allah lebih bagus daripada sebesar gunung dalam amalan zahir. Jadi amalan batin walaupun sedikit lebih bagus daripada amalan zahir walaupun sebesar gunung. Jadi inilah perlu mengapa Anda diajak untuk bergabung dengan tauhid tasawuf. Karena kalau Anda dapat mengamalkan salat orang yang zuhud, yang tidak tersangkut hatinya dengan dunia, dia dengan Allah, terlihat keberadaan Allah, lebih bagus 2 rakaat salat orang yang zuhud dengan beribu-ribu rakaat
orang yang tidak zuhud, walaupun dia alim, tapi hatinya tersangkut dengan Allah beribu-ribu rakaat. Dengan 2 rakaat orang yang zuhud tidak tersangkut hatinya kepada selain Allah. Nah, jadi itu tasawuf. Kalau dalam ilmu fiqh bahwa sembahyang berjamaah itu lebih bagus 27 derajat dibandingkan dengan tidak berjamaah, itu dalam fikih. Tetapi dalam tasawuf orang salat zuhur 2 rakaat lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhur. DPRA apa DPRK? DPRA, ya, mudah-mudahan sampai tujuan. Kami niat yang bersih, kita tuntut dengan Allah, jangan dengan diri kita, pening kita. Maknanya tuntut dengan Allah, hilangkan diri itu. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, waqtasimu bihablillah, kamu berpegang dengan tali Allah, itu syariat. Waqtasimu billah, setelah kita berpegang dengan syariat, dengan tata cara adab, peraturan, kita berpegang dengan Allah, jangan lagi dengan peraturan. Berpegang dengan Allah taraki daripada wujud waham, bersih daripada ragu-ragu. Artinya tidak kita melihat lagi wujud selain Allah, wujud diri kita. Wujud diri kita tidak boleh ragu-ragu. Dengan pengertian kita bertawakal. Kita bertawakal, insya Allah dimudahkan oleh Allah.